Dan kita lagi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kemarin pembahasan tentang contoh-contoh wakaf lazim ya. Salah. Wakaf hitam yang lazim itu. Kita lanjut sekarang ke tanda-tanda yang bukan dia itu wakaf kafi ya. Tanda-tanda yang bukan dia wakaf kafi. Kedengaran suara anak, Khot? Dengar Ustazah. Contohnya tanda-tandanya anak ambil dari Tafsir Rahman halaman 303. Jadi tanda yang pertama yang kalau kita berhenti di situ adalah dia wakaf kafi, yaitu kalau misalnya ayat setelahnya adalah mubtada. Apa itu mubtada? Nanti Antuna belajar di bahasa di kelas nahwu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 85. Ini Suaranya kadang jelas, kadang hilang Ustazah. Kemarin terakhir membahas tentang apa? Contoh-contoh wakaf hitam lazim ya? Ya enggak? Sekarang kita lanjut pembahasan ke tanda-tanda wakaf kafi. Tanda-tanda yang menunjukkan dia itu wakafnya kafi. Cukup di situ misalnya. Anak ambil dari buku Taisir Rahman ya. Halaman 303 sampai 304. Kedengaran suara Ana? Jelas Ustazah. Baik. Contoh yang pertama atau tanda yang pertama ketika kita wakaf di situ menunjukkan wakaf itu kafi, yaitu jika ayat setelahnya dimulai dengan mubtada. Nah, apa itu mubtada? Itu Antuna bisa pelajari di kelas nahu ya, atau di kelas bahasa Arab. Nanti Antuna pasti dasar-dasar awalnya kalian akan belajar apa itu mubtada, apa itu khobar. Ya, contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 85 sampai 86. Auzubillahi minasyaitonir. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Saya berhenti di sini. Ulaika alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Jadi kalau misalnya kita berhenti di sini, kemudian kita mulai di kata ulaika. Nah, ulaika ini kalau dari segi nahunya itu hukumnya mubtada. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalau misalnya Antuna pernah belajar nahu, pasti paham apa itu mubtada, dan ulaika ini adalah i'rabnya atau tandanya, hukumnya adalah mubtada. Dari segi artinya, kenapa dia dibilang wakafnya kafi? Karena masih berkaitan secara makna, tapi kalau secara kaidah bahasa Arab dia sudah selesai, sudah cukup. Aduh, Ana dipanggil sebentar, akhwat. Tanda pertama. Baik, dari segi artinya, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat ya. Cukup. Ini di sini dari segi makna masih berkaitan dengan kata setelah ayat setelahnya. Ini siapa yang dimaksud ya kan dari ayat yang sebelumnya? Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong. Itu contoh yang pertama, tanda dari wakaf kafi, yaitu di ayat setelahnya dimulai dengan mubtada. Kemudian tanda yang kedua, ayat setelahnya dimulai dengan fi'il musta'nif. Apa itu fi'il musta'nif? Fi'il musta'nif adalah kata kerja baru yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, bisa dibuka di buku Taisir Rahman. Ya, kalau yang dicetaknya halaman 300
berapa tadi? 303 ya, 303, 304. Jadi dia ayat setelahnya itu di awal dengan kata kerja, tapi kata kerjanya itu tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Contohnya, au kaffaratun ta'amu masakin au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Kita berhenti di sini. Afallahu amma salaf. Nah, afa ini ini kata kerja. Afa ini kata kerja. Artinya adalah mengampuni. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat dari terjemahannya. Au kafara atau dendanya membayar kafarah dengan apa? Memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Supaya apa? Supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Kemudian kalimat selanjutnya, Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Afallah. Allah telah memaafkan. Ya, jadi dimulai dengan kata kerja yang tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini namanya fi'il musta'nif, kata kerja baru. Kemudian ciri yang selanjutnya, kalau tanda bahwa dia itu waqaf kafi atau cukup, ayat setelahnya atau kalimat setelahnya itu dimulai dengan kata bal. Bal itu artinya apa? Bal itu artinya tetapi. Ya, bisa diartikan dengan tetapi. Contohnya, waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Tetapi, nah ini wakafnya kafi kalau berhenti di sini. Kenapa? Karena tandanya setelahnya ada kata bal. Di awal dengan bal. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit kali mereka yang beriman. Gitu. Contohnya. Tanda yang keempat, cepetan nggak? Tanda yang keempat, ayat setelahnya dimulai dengan huruf sin atau saufa. Yang di sini maknanya akan ya. Sin atau saufa itu biasanya hanya ada di kata kerja alias fi'il. Tapi sin atau saufanya ini sebagai ancaman atau peringatan keras. Maksudnya gimana? Contoh nih di ayat surat Az-Zukhruf ya, ayat 19. Ashhidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan. Nah, saufan itu diartikan akan ya, bisa diartikan akan, kelak akan dituliskan persaksian kepada mereka. Nah, ini ancaman ya. Kata kerja di sini termasuk sebuah ancaman. Ancaman apa? Kepada manusia bahwa apapun yang kita lakukan akan dituliskan persaksiannya dan akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Begitu. Paham akhwat sampai di sini? Insya Allah. Taib. Kemudian ciri yang kelima. Ciri yang kelima adalah ayat setelahnya dimulai dengan maf'ul untuk fi'il yang mahdzuf. Apa itu maf'ul? Maf'ul itu diartikan sebagai objek, ya objek. Objek tapi untuk kata kerja yang terhapus. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya kata kerja yang terhapus atau fi'il mahdzuf, itu bisa antum pelajari lagi di bahasa Arab atau di nahwu. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 30-31 misal walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaih, dengan kembali bertaubatnya. Apa lanjutnya kayak gitu. Jadi ini bisa dikatakan objek. Objek dari adanya kata, sebenarnya ada kata kerja tapi kata kerjanya itu diselubungkan biasanya, terhapus. Jadi dia menjadikan objek. Nah, ketika keadaannya seperti ini salah satu tanda wakafnya adalah kafi. Kalau kita berhenti di situ. Kemudian ciri yang keenam adalah ayat setelahnya dimulai dengan istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Contohnya,
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. Kafi. Kemudian setelahnya apa? Alam ya'lamu. Alam ini biasanya pertanyaan artinya. Apa alam ini artinya? Biasanya tidakkah kalian tahu? Gitu misalnya. Atau tidakkah atau apakah ya gitu kurang lebih artinya. Contoh nih, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena apa? Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, yaitu kepada Allah, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, di sini kafir, sini cukup. Nah, ini sini dimulai dengan pertanyaan. Tidaklah mereka tahu. Nah, ini salah satu contoh tanda wakaf kafi, ciri dari wakaf kafi. Kemudian, tanda atau ciri yang ketujuh, ayat setelahnya dimulai dengan nafyun. Apa itu nafyun? Peniadaan. Ya, peniadaan. Maksudnya, contoh, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ini wakaf kafi. Lasyamsu yanbaghi laha. La itu artinya apa? Tidak ya atau bukan? Tidaklah. Nah, artinya apa ayat tadi? Dan tidak dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga manzilah-manzilah tuh kayak nanti lihat di tafsir ya ini. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tandan yang tua, salah. Nah ini peniadaan ya. Tidaklah mungkin bagi matahari. Jadi peniadaan. Peniadaan tentang apa gitu. Apa yang tidak mungkin di sini. Nah, jadi salah satu cirinya adalah ayat setelahnya itu dimulai dengan nafyun. Nafyun ya. Peniadaan. Kemudian ciri yang ke-8 dari tanda wakaf kafi. Ayat setelahnya dimulai dengan kata inna. Innanya tapi di sini dengan hamzah yang berharokat kasroh ringan ya. Inna bukan anna, bukan anna tapi inna. Contohnya di surat Al-Mulk ya yang kebanyakan kita sudah hafal. Man hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Nah, ini setelah kita berhenti di sini dimulai dengan apa katanya? Inna ya. Nah, ini disebut dengan wakaf kafi, salah satu cirinya ya. Ini kata buku Taisir Rahman. Iya benar. Artinya apa? Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Berhenti di sini. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Jadi ini masih saling berhubungan. Jadi, tapi kalau kita berhenti di sini, ini secara lafaz sudah cukup, tapi secara makna masih berkaitan gitu. Sampai di sini di tanda-tanda wakaf kafi ada pertanyaan? Tidak ada? Akhwat? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke wakaf hasan. Ada. Iya, gimana? Ya. Untuk yang huruf istifham itu semua yang huruf istifham nanti berlaku nggak Ustazah? Mesti. Kayaknya kemarin yang tam ada juga nggak sih tandanya istifham? Bentar, Ana lupa juga. Enggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Itu kayak. Di tanda-tanda tam yang sempurna, ada kan? Alam ta'alam sama alam ta'. Nah, ini salah satu tanda wakaf tam yang ciri pertama ada Ana tuliskan, ya enggak? Ayat setelahnya itu istifham. Oh iya, yang Ya. Jadi enggak semua tanda diawali dengan istifham itu adalah kafi atau tam, tapi kita lihat dari apa? Dari iya, dari tafsirnya lagi, dari maknanya. Cuman kenapa dia bisa ditandai sebagai kafi? Dari segi kaidah bahasa Arab,
yang namanya pertanyaan pasti awal kata enggak? Ya enggak? Kalau Nah, dari segi kaidah itu kalau misalnya udah dimulai dari pertanyaan pasti udah kaidah baru ya nggak sih, udah titik, ibaratnya udah titik. Cuman kan dia masih berkaitan dengan ayat sebelumnya atau tidak ya kita pahami dari segi tafsir, begitu kan? Nah, gitu. Ini salah satu cirinya yang mirip atau sama dengan tam. Cuma dari mana kita tahu apakah ini tanda pertanyaannya dia kafi atau tam? Kita kembalikan lagi kepada makna atau tafsirnya di sini. Allah Ta'ala. Begitu? Ustazah, jazakillah khairan. Wah, iya. Ada lagi? Jadi ini lebih tepatnya ini adalah ciri-ciri umum. Jadi nggak bisa jadikan patokan, tapi ciri-ciri umum. Ya, tanda-tanda ini bisa terbentuk dilihat dari segi lafaznya sudah sempurna atau tidak. Gitu ya. Seperti mubtada. Mubtada itu adalah awal kata. Awal kata biasanya dalam bahasa Arab itu kayak misalnya hadza kitabun. Hadza ini adalah buku. Nah, kata si ini itu adalah awal kata. Jadi sudah kaidah baru gitu, ngerti? Gitu. Karena kan kita nggak paham nih berhentinya secara lafaz nih apa gitu. Karena kita belum terlalu paham tentang kaidah bahasa Arab misalnya. Nah, dengan ciri-ciri ini kita bisa menjadi gambaran lah. Walaupun kita sebenarnya agak ngeblank nih misalnya dari segi maknanya. Nah, bisa begitulah kurang lebih seperti itu. Ustazah izin bertanya. Yang poin nomor 8 Ustazah. Kenapa? Oke. Yang pada kata itu inna. Kemudian kan kalau di contoh itu jadi inil kafiruna. Kalau misalnya ayat setelahnya jadi inna yang artinya sesungguhnya, itu berarti Nah salah paham, salah. Astagfirullah. Ini maksudnya in. In ya, bukan inna, sorry. Bukan yang sesungguhnya tapi in. mana Ustazah? Sorry, ana ralat terbalik. Ana ralat in ya, in bukan inna, sorry. Kalau inna itu udah in. In ini kenapa jadi kasro? Karena sukun ketemu dengan sukun. Iltiqa as-sakinain. Kan kita nggak mungkin bacanya in al-kafirun. Nah, makanya gimana cara menyelesaikannya? Nun yang sukun ini dia mengalah ya. Dia diberikan harokat dengan kasroh. Jadi inil. Oke. Nah, Ustazah. Artinya apa Ustazah in itu? In itu bisa diartikan dengan apa ya kira-kira? Bentar. Link. Jika bisa seingat anak ya bisa in itu jika. Atau in itu bisa diartikan juga tidak. Harfun nafyin juga. Harfun nafyin itu huruf peniadaan. Tergantung konteks. In itu bisa menjadi huruf syarat atau huruf syarat. Misalnya, jika kamu belajar, maka kamu akan menjadi sukses. Begitu loh. Ada syarat. Jadi tergantung. In di sini. Tapi kalau in yang di sini, artinya tidak. Ini orang-orang kafir itu tidak lain, hanyalah dalam keadaan tertidur. Ya, nah Ustazah, paham. Jazakillahu khairan. Nah, iya, insya Allah seperti itu. Kalau salah diingetin aja. Ada lagi? Sebelum kita masuk bab baru, coba di murojaah lagi, dibuka-buka lembaran wakaf tam atau kafi ya. Karena untuk pembahasan wakaf hasan ini cukup panjang juga. Dan Ana belum sempat nulisin semua. Tadi banyak kendala lah. Tadi Ana nulis ini ada apa lagi. Seperti biasa. Jadi mungkin nanti contoh-contohnya belum Ana tuliskan, tapi lebih ke langsung ke bukunya aja. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke wakaf hasan ya. Hasan itu artinya baik. Baik. Nah, maksudnya gimana? Ini Ana belum memberikan ini ya, alasan kenapa diberikan nama Hasan. Lupa. Nanti Ana tuliskan, insya Allah. Oke. Wakaf Hasan, dari segi tarif atau definisinya atau pengertiannya, yaitu wakaf alias berhenti pada perkataan yang telah sempurna maknanya. Dimana kalau misalnya kita berhenti di situ, dengan kata setelahnya itu masih memiliki keterkaitan
secara makna, yaitu alias tafsir ataupun secara lafal. Jadi kita berhenti di situ sebenarnya sudah bagus, sudah baik, tapi masih ada keterkaitan secara makna setelahnya dan juga secara lafal. Jadi belum sempurna, nggak kayak kafi tadi. Kalau kafi itu udah benar-benar kaidah baru, ya, belum udah sempurna dari segi lafalnya, dari segi i'rabnya, dari segi kaidah bahasa Arabnya, sudah titik lah ibaratkan. Tapi kalau hasan ini ibaratkan kayak masih koma. Jadi masih belum sempurna. Dari segi mana sudah oke, sudah bagus, sudah mantap, tapi masih ada keterkaitan, ya. Jadi pada wakaf ini dapat kita lihat dari segi lafaznya, seperti berhenti pada sesuatu yang memiliki kata sifat, tapi kita berhentinya sebelum sifatnya misalnya. Misal nih contoh nih, aku melihat Muhammad. Nah, setelahnya ada kata pemberani. Tapi kalau misalnya Anda bilang aku melihat Muhammad, itu sudah maknanya sudah bagus belum? Udah kan? Sudah cukup, ya enggak? Sudah bagus. Sudah baik, ya enggak? Benar? Aku melihat Muhammad. Tapi setelahnya tapi belum sempurna nih. Kenapa? Masih ada sebenarnya sifatnya yang pemberani gitu. Ngerti nggak, Khot? Jadi masih ada setelahnya nih, belum sempurna. Nah, ibaratkan Hasan tuh seperti itu. Atau berhenti pada kalimat penghubung tanpa kata penghubung dan kata yang mengikutinya, dan juga bisa berhenti pada kata pengecualian tanpa hal yang dikecualikan, ya. Gak usah dipikirin, ini agak mumet. Jadi kadang lebih enaknya kita ke ke langsung contohnya. Oke, wakaf hasan ini lokasinya ada di mana aja? Wakaf hasan itu biasanya berada di akhir ayat, pertengahan ayat, seperti wakaf yang lainnya. Oke, Ana belum jelasin tadi kenapa dinamakan wakaf hasan. Belum Ana tulis tadi ya, lupa. Sababu tasmiyah summiya hasanan li husnil waqfi alaihi haitsu a'ta ma'na yuhsinul waqfu alaihi. Jadi karena kenapa dinamakan hasan? Hasan itu kan artinya baik. Kalau kita wakaf di situ sudah baik maknanya. Maksudnya gimana? Jadi a'tal makna. Jadi kalau kita berhenti di situ sudah memberikan suatu makna. Sudah memberikan suatu makna yang baik. Jadi kalau kita berhenti di situ sudah baik. Ngerti? Ya begitu. Itu sebab dinamakan dengan hasan, ya. Ini Ana takut lupa, Ana belum di sini. Nantilah Ana, semoga Ana ingat ya. Lupa nih. Nah, kemudian ini Ana ngambil dari Taisir Rahman ya. Salah, dari Hudal Majid. Hukum hasan itu terbagi dua. Dilihat dari mana dulu. Hukum hasan terbagi dua. Oh, terlewat tanda di dalam mushaf ya. Tanda di dalam mushaf wakaf hasan itu, ini beneran salah ya? Apa Ana salah lihat? Bentar. Sepertinya ini salah ya. Ini bukan tanda wakaf hasan, afwan. Belum Ana hapus ternyata. Soalnya namanya hasan tuh belum sempurna. Oke, sebentar Ana hapus ya. Ini bukan ya. Ini punyanya wakaf siapa? Tahu nggak? Tanda Sod lamia ini tahu nggak punya salah satu tanda wakafnya siapa? Tam atau kafi? Tam. Tam. Sholat itu artinya apa sih? Al-waslu aula. Terus. Sholat. Al-waslu aula. Wasol atau dibaca lanjut itu bacanya lebih baik. Kalau tam itu kan lebih baik berhenti. Biasanya kola atau kili. Al-waqfu aula. Nah ini sholat. Itu punya siapa biasanya? Kafi. Kafi ya. Ini salah nih Ana. Ini Ana sebenarnya kayak cuma copy paste. Terus ini belum diedit ya. Soalnya dadakan bikinnya. Ya, itu punya si Kafi ya yang tadi. Soalnya kemarin Ana belum bahas juga contoh tanda wakaf Kafi ya. Ya enggak kemarin? Lupa Ana. Nih. Di mana Ana taruh? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Dicatat nih ya. Salah satu tanda wakaf Kafi di dalam mushaf itu yang jim. Jim itu singkatan dari wakaf jaiz. Jim itu artinya jaiz. Maksudnya apa? Boleh kita berhenti, boleh kita dilanjutkan. Jadi nggak
ditekankan itu harus berhenti atau lebih baik berhenti atau lebih baik wasol enggak, tapi jaiz boleh. Terserah kita mau berhenti atau lanjut, oke. Jaiz boleh wakaf. Ya, itu salah satu ciri di mushaf ya, tanda di mushaf itu jim. Kemudian kalau yang sili atau sola itu singkatan dari al-waslu aula, sola, al-waslu aula. Maksudnya apa? Wasol atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Ya. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Kalau nggak ngap ya. Jadi jangan memaksakan diri, kalau nggak ngap ya udah berhenti aja. Tapi kalau masih cukup nafasnya, coba lebih baik kita sambungkan bacaannya, kita wasol. Itu tanda wakaf kafi ya. Kalau wakaf hasan nih nggak ada tanda. Karena namanya Hasan ya. Hasan. Nah, kenapa nggak ada tandanya? Oke, kita masuk ke hukum tadi. Masuk ke hukum tadi. Nah, hukum wakaf hasan. Apabila wakaf hasannya ini di tengah ayat, fi wasatil ayat, di tengah ayat, hukumnya boleh wakaf padanya. Boleh. Boleh wakaf padanya. Tapi, namun tidak boleh, bukan berhenti ya, salah tulis. Tidak boleh memulai pada kata setelahnya. Jadi nggak boleh nih, misalnya kita berhenti tengah-tengah ayat nih. Kemudian kita langsung lanjut ayat setelahnya, nggak boleh. Itu harus kita ngambil lagi dari kata-kata sebelumnya. Ya, misalnya nggak ada tanda wakafnya, nggak ada apa. Misalnya masih ada kaitan secara lafaz, secara makna. Tapi kita udah nggak tahan nih nafasnya, nggak kuat, jadi kita memilih wakafnya di situ misalnya. Nah, boleh, tapi harus kembali ke ayat sebelumnya, bukan ayatnya, ke kata-kata atau kalimat yang bisa menyempurnakan makna ayat tersebut. Itu hukum wakaf hasan di tengah ayat. Kemudian, hukum wakaf hasan di akhir atau di ujung ayat, ra'sul ayah, ya, kepala ayat, maksudnya nih, misalnya di situ di Al-Quran atau di mushaf ada tulisan angka 1. Nah, ayat itu tuh namanya kepala ayat atau ujung ayat, akhir ayat. Nah, apa hukumnya? Boleh wakaf padanya. Ini Anda ngambil dari buku Hudul Majid ya. Dan boleh memulai bacaan pada ayat setelahnya. Kenapa? Karena dia di akhir ayat. Dan wakaf pada ru'usal ayat atau akhir setiap ayat adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya antuna ujian, anak tanya ini, apa hukum wakaf di Rasul ayah atau ru'usal ayat, misalnya anak tanya, apa hukumnya wakaf di ru'usal ayat, di ujung atau di akhir setiap ayat? Hukumnya apa? Sunnah. Ini menurut mazhab Ibnul Jazari. Anda mengambil pendapat ini. Dan ini yang masyhur ya. Ini menurut mazhab siapa? Ibnul Jazari. Ila ru'usal ay jawiz fal hasan. Itu matan. Yang pernah ngafal matan Jazari pasti tahu. Ila ru'usal ay jawiz fal hasan. Ya, hasan. Hukumnya hasan. Kalau misalnya kita berhenti di akhir ayat dan bisa dibilang juga sunnah. Hasan ya. Jawabannya adalah hasan atau sunnah. Nah, di sini di buku ini ditulisin di buku apa tadi Hudal Majid dituliskan di sini kita mengikuti mazhab Ibnul Jazari yang mana membolehkan wakaf dan membolehkan memulai bacaan pada ayat setelahnya pada ujung atau akhir ayat. Kenapa? Karena hukum wakaf pada akhir ayat adalah hasan alias sunnah. Akan tetapi untuk ayat-ayat yang terlalu berkaitan erat, kita tidak dibolehkan berhenti total atau terputus bacaannya di ujung ayat pertama tanpa melanjutkan bacaan ke ayat berikutnya. Paham nggak di sini? Contoh di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Apa artinya di situ? Celakalah Orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Emang kita berhenti situ hasan sebenarnya. Bukan hasan lagi, sunnah. Karena dia apa? Karena di akhir ayat.
gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memutuskan bacaannya begitu saja, boleh nggak? Kan orang nanti pahamnya, oh jadi kalau sholat itu celaka, orang-orang yang sholat itu celaka dong. Kan jadi gitu, salah paham ya nggak? Maka kita harus melanjutkan bacaan kita. Siapa yang celaka di sini? Qailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begitu. Faham ya, akhwat? Yang dimaksud dengan akan tetapi kalau ayatnya ini terlalu berkaitan, kita tidak boleh berhenti total atau kita memutuskan bacaannya. Lebih bagusnya bukan terputus ya, memutuskan. Ya, kenapa jadi besar sekali? Memutuskan bacaannya di ujung ayat pertama tanpa melanjutkan pada ayat berikutnya. Begitu. Paham, akhwat? Begitu. Ini berdasarkan dalilnya, yang mana pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini, an Ummi Salamah annaha dzakarat au kalimatan ghairaha qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, jadi dari Ummu Salamah ia menyebutkan tentang bacaan Rasulullah SAW di mana beliau ini membaca surah Al-Fatihah yuqta qiraatan ayah-ayah. Jadi beliau membacanya menghentikan per ayat. Jadi misalnya satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Jadi ini kenapa dinamakan sunnah, kenapa dihukumi sunnah? Karena Rasulullah membacanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Itu yang diriwayatkan dalam hadis ini, maksudnya seperti itu. Nah, itu dalilnya kenapa Imam Ibnul Jazari atau mazhab Ibnul Jazari ini mengatakan hukumnya sunnah ketika berhenti di ru'usal ayat. Sedangkan tadi kan contoh-contoh kafi, tam, ada yang di akhir ayat ya enggak? Ada yang di akhir ayat. Ada. Tapi kita mengambil di sini hukumnya hasan atau sunnah sesuai dengan matannya. Di sini ada catatan. Jadi para ulama berselisih atau berbeda pendapat pada hukum waqaf hasan di ujung atau di akhir ayat ke dalam 3 mazhab. Jadi ada 3 mazhab di sini. Kalau tadi kan mazhab Ibnu Jazari kan bilangnya hukumnya hasan ya, sunnah ya. Nah, mazhab yang pertama mengatakan waqaf hasan nih di akhir ayat nih boleh waqaf dan boleh memulainya pada ayat setelahnya. Nah, itu hukumnya mutlak katanya. Hukumnya mungkin hasannya di sini mutlak. Ini bukan sunnah tapi mutlak katanya. Mutlak boleh. Boleh berhenti di situ secara mutlak. Kemudian mazhab yang kedua mengatakan boleh waqaf di situ tapi tidak boleh memulainya pada ayat setelahnya katanya. Jadi harus ngulang lagi, misalnya disambungin. Ini juga hukumnya mutlak katanya, hasannya mutlak. Kemudian mazhab yang ketiga ada yang mengatakan boleh waqaf dan boleh memulai pada ayat setelahnya jika maknanya ini memberikan faidah. Ya, jika maknanya ini memberikan faidah, ibaratkan udah sempurna, nggak kayak surah Al-Maun tadi, terkait banget. Nah, dan sebenarnya ada atau terdapat mazhab yang keempat, yaitu katanya boleh saktah. Dan ini mazhab yang qalil, katanya sedikit. Anda nggak paham sedikit di sini atau maksudnya sedikit dipakai mazhab ini atau sedikit di sini apa, Anda kurang paham. Mungkin nanti bisa tanya sama guru yang lebih kompeten, tapi di situ cuma dibilangkan ini adalah mazhab yang qalil, yang sedikit. Mungkin sedikit dipakai ya. Mungkin. Wallahu a'lam. Oke, contoh waqaf hasan pada akhir atau ujung ayat. Ini karena belum selesai ya, lihat masih acak-acak. Tadi keburu halaqah anaknya. Contoh di surat Al-Fatihah. Ya, kita langsung di buku yang ini aja. Contoh di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa dilihat sendiri artinya. Atau misalnya qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um
mimma tusyrikun. Bisa dicari artinya apa kira-kira? Ada yang buka mushaf di surat Hud ayat ayat berapa tuh? 54 ya. Belum sempat nulisin tadi. Qala inni ushidu. Taib. Di situ artinya sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Min duni, dari selainnya. Ini masih belum selesai kalau secara lafaznya enggak. Jadi gini, coba dengerin lagi artinya. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Nah, jadi masih nyambung ya. Dari segi mana dan secara lafaznya ya enggak terputus dengan ayat. Aku berlindung dari segala yang kamu persekutukan dari selainnya. Paham aku sampai sini? Kenapa dia dibilang Hasan? Paham Ustazah. Kaget nah. Iya. Iya, lanjut di surat Ar-Rum. Ini Antuna harus fokus nih. Kalau nggak fokus ini beneran nggak paham ya. Karena tentang wakaf ini memang masuknya ke tafsir, benar-benar ke pemahaman ayat Al-Quran. Waduh. Nah, ada kelas sedikit ya, astagfirullahaladzim. Kemudian nggak apa-apa akhwat sampai sini, sampai akhir contoh ini aja ya. Qadarullah ada tasmit atau atfal, nggak tahu nih kenapa pada tabrakan ya jadwal. Qadarullah. Contohnya di surah Ar-Rum ayat salah. Iya benar ya, surat Ar-Rum ayat 4. Walillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Kenapa ini jadi wakafnya Hasan? Karena ada sili maknanya. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi, itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, salah. Orang-orang yang beriman. Karena apa? Kenapa orang-orang beriman ini bergembira? Karena orang-orang mukmin ini menang. Mereka menang dengan apa? Dengan pertolongan Allah, binasrillah. Jadi masih nyambung, ya enggak? Jadi ini belum selesai, Mereka orang-orang mukmin ini bergembira karena menang, tapi menangnya ini juga pasti dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Begitu. Kemudian contoh yang terakhir di akhir ayat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini surah Al-Infitar ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Oke. Artinya apa di sini? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka. Ini masih koma, ibaratkan belum selesai. Apa yang membuat kamu berbuat durhaka kepada Allah lah ibaratkan ya. Yang Maha Pemurah, yang Maha Karim. Yang mana Allah itu telah apa? Menciptakan kamu. Allah telah menciptakan kamu, lalu Allah telah menyempurnakanmu ya, menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan apa susunan tubuhnya tuh sempurna atau seimbang gitu. Ini masih nyambung secara lafaz juga, dia belum selesai. Tapi karena dia di akhir ayat Rasul ayat atau di akhir ayat di kepala ayat Rasul ayat, maka dia menjadi hasan.
Paham? Ana habiskan saja, nggak apa-apa. Ana sudah izin sama Ustazah sebentar. Ana bilang ini. Contoh wakaf hasan di tengah-tengah ayat. Di surat Al-Hadid ayat 12. Bushrakumul yawma jannat. Bushrakumul yawma jannat. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha dzalikal huwal fawzul azim. Jadi busyrakumul yauma jannat. Saya berhenti di sini. Karena ini udah maknanya sudah mantap, sudah bagus sebenarnya. Maksudnya gimana? Busyrakumul yauma jannat. Tapi kita nggak boleh lanjutnya dari depan ya. Kenapa? Ini artinya apa coba? Busyrakumul yauma jannat. Pada hari ini ada kabar, ada berita gembira. Busyra itu artinya kabar gembira atau berita gembira untukmu. Apa? Surga. Jadi Allah memberikan berita baik yaitu surga. Dari kalau berhenti di sini sudah bagus nggak maknanya? Sudah bagus. Tapi kalau kita mulainya dari tajri min tahtihal anhar, ini jadi aneh artinya. Kenapa? Tajri ini artinya mengalir. Kalau misalnya kita lanjutnya tiba-tiba langsung di tajri, artinya jadi gini. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa yang mengalir? Maknanya tidak jelas. Maka kalau kita berhenti di kata jannat, kita harus ngulang lagi dari awal. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Bergembiralah pada hari ini ada berita gembira untukmu apa? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baru maknanya bagus, sempurna. Tapi kalau kita berhenti di sini sudah baik, tapi kita tidak boleh lanjut langsung ke depannya, tapi harus ngulang lagi dari sebelumnya. Paham akhwat? Ini contoh wakaf hasan di tengah-tengah. Kemudian contoh lagi wakaf hasan di tengah-tengah ayat di surat Al-Ahzab. Apa ini? Oke. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak. Misalnya kita berhenti di situ. Apa artinya kalau kita berhenti di situ? Wahai nabi. Wahai para nabi. Sesungguhnya kami mengutusmu. Dah sampai situ. Cukup nggak artinya? Sudah baik nggak artinya? Wahai para nabi, sesungguhnya kami mengutusmu. Siapa yang mengutus ini? Allah ya. Paham nggak di sini? Udah cukup kan maknanya? Tapi kalau misalnya kita langsung lanjut ke depan, maknanya gimana jadinya? Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan. Jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi nggak aneh artinya ini. Maksudnya siapa yang membawa berita yang gembira? Maka kita harus mengulangi dari ayat sebelumnya, dari jumlah sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Wahai para nabi, inna arsalna, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi atau jadi saksi dan juga sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Ini baru sempurna maknanya. Paham? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini juga di surat Ar-Rum ayat 11. Contohnya, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Artinya apa? Allah Artinya adalah Allah yabda'ul khalqa. Allah menciptakan manusia dari permulaan. Yabda'u ya. Allah menciptakan manusia dari permulaan. Ini sudah baik maknanya. Kalau kita berhenti sudah baik. Tapi kita tidak boleh memulai langsung dari ayat setelahnya, dari kata setelahnya. Summa yu'idu, kemudian kemudian mengembalikannya alias menghidupkannya. Apa yang dihidupkan? Maka dari awal lagi. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya alias menghidupkannya kembali. Ya, menghidupkannya kembali. Manusia kan kalau diciptakan kemudian dimatikan terus dihidupkan kembali seperti itu. Oke, sampai sini sudah.
Ini Ana udah telat berapa ini? Berapa menit? Udah, akhwat? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebenarnya ada lagi penjelasan tentang di buku ini ya, di buku Taisir Rahman tentang 3 mazhab yang berbeda mengenai wakaf hasan ini dengan penjelasan yang rinci beserta contoh-contohnya. Tapi nanti Ana pelajari dulu apakah Ana perlu menjelaskan kepada Antuna atau cukup saja tidak usah langsung ke wakaf qobih ya, nanti Ana telaah lagi insya Allah besok. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya Ustazah. Pertanyaan yang contohnya yang nomor 2 tadi Ustazah, yang mana? Nomor 2. Oh, ntar Ana buka dulu nomor 2. Nomor 2 yang mana? Itu Ustazah ya, yang ya ayuhan nabiyyu itu sampai akhir itu Ustazah. Nah, itu ketika pengulangan tidak dicukupkan ketika ada mungkin yang mengulang dari inna arsalnaka syahidan dan selanjutnya itu tidak dianjurkan tapi tetap harus dari awal ya ayuhan nabiyyu itu enggak Ustazah? Pokoknya kita boleh mengulang dilihat dari apakah lafaznya atau maknanya sesuai tidak, ngerti ya. Kalau kita mulai dari inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, oke juga maknanya, oke kan? Ini kan kata seruan nih. Jadi yang terpenting kita nggak boleh nih kita berhenti di sini, cukup bagus nih. Bagus Hasan. Terus tiba-tiba kita lanjut setelahnya, nggak boleh, itu hanya berlaku untuk Rasul ayah. Tapi kalau yang wasatul ayah, kita harus ngulang kembali ke kalimat sebelumnya, disesuaikan maknanya sudah sempurna belum, sudah cukup belum, gitu ya. Begitu. Nah, Ustazah, jazakallah khairan. Jazana wa iyaki. Ada lagi? Soalnya ustazahnya kasihan udah nungguin Ana di sini. Hanifati khairan. Ada lagi pertanyaan atau pernyataan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Insya Allah kita besok lanjut wakaf kafi. Atau Ana akan tambahkan sesuatu hal di wakaf hasan. Ana pelajari lagi, Ana telah lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini murojaah ya. Ini pelajarannya masih banyak ya kira-kira. Setelah Ana cek. Karena tentang wakaf ini agak cukup panjang. Sebenarnya bisa Ana jelaskan secara apa namanya? Secara udah ringkas aja. Cuman ini sayang sekali karena tentang wakaf ini sangat penting, apalagi kita orang asing ya. Kita harus tahu, kita harus berhenti di mana, memulai di mana, dan sangat penting sekali menurut Ana bab wakaf ini. Tapi untuk mau lebih rinci lagi belajar tentang wakaf itu harus dengan guru yang berkompeten lagi. Maksudnya ada pelajaran khususnya ya. Ada khususnya, itu cukup panjang. Jadi nanti dibahas setiap surat, nanti dibahas wakafnya di sini bagus, di sini tamka, di sini kafi. Jadi ada pembahasannya sendiri, ada bukunya sendiri. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum